Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosan marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir di sini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sholawat serta salam mari kita selalu senantiasa sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Irsyadul Adab. Sekarang kita sampai pada bab keutamaan daripada tawassul di halaman 13. Jadi dalam kitab ini ditulis apa itu tawassul. Tawassul merupakan salah satu metode dalam berdoa dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah Allah. Jadi tawassul itu tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sosok yang dijadikan sebagai perantara, yaitu mutawassal bi, hanyalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi hanya sebagai perantara. Jadi jika ada yang meyakini tawassul di luar pemahaman ini, maka hal tersebut dapat mengarah kepada kebaikan. Jadi yang kita tawassuli hanya sebagai perantara. Tujuan kita adalah kepada Allah. Jadi yang di sini maksudnya, kalau pemahaman tawassul di luar dari pemahaman ini, maka dikhawatirkan condong kepada kemusyrikan. Jadi orangnya yang diminta, tokohnya yang diminta, bukan Allah, gitu ya. Jadi wasilah yang digunakan sebaiknya adalah seseorang yang soleh, yang dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini saya nukil dari kitab Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu An-Tusohah. Dan orang yang berdoa ya dengan menyertakan wasilahnya dalam doa tidak lain hanya karena rasa cintanya kepada wasilah tersebut dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintainya, gitu. Dalam berwasilah yang perlu diingat bahwa wasilah, jadi wasilah yang diwasilai tadi, tokoh tadi itu tidak memiliki kuasa dan daya apapun
yang memiliki kuasa dan daya terhadap segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawassul bukan sesuatu yang mengikat atau bersifat memaksa. Terkabulnya doa tidak bergantung pada tawassul, tetapi mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada beberapa dalil tentang tawassul. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam, yang sudah menyatakan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang menyatakan dirinya bahwa Muhammad bertakwalah kepada Allah. Berarti maknanya laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu, carilah, ilaihi, jalan ini kepadanya, carilah kepadanya, carilah kepadanya. Apa yang kamu cari? Al-wasilah, jalan, cara. Jadi cara maknanya adalah carilah jalan, carilah media, carilah alat, ilaihi, untuk sampai kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk menuju kepadanya. Apa sih wasilah itu? Kalau saya buka kamus, kata wasilah, kalau dalam terjemah Kemenak ini, al-wasilah itu diartikan jalan untuk mendekatkan diri. Jadi wasilah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri. Sekarang apa makna wasilah secara bahasa? Secara bahasa, makna wasilah itu sama dengan takarrub. Sama dengan makna takarrub, makanya mendekatkan, makanya dimaknai sama terjemah Kemenak dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan mendekatkan diri, takarrub. Jadi jalan untuk mendekatkan diri. Yutawassal bihi, atau sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi wasilah itu adalah yutawassal bihi, sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita ada di lantai 1, kita mau ke lantai 2, maka butuh yang namanya wasilah, jalan atau sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, berarti tangga. Berarti makna di sini wasilah itu berarti kalau kita mau ke lantai 2, ada tempat yang lebih tinggi, kita ada di lantai 1, maka kita butuh tangga untuk sampai kepada lantai 2. Ini namanya wasilah, perantara. Jadi kalau kita berarti mau ketemu presiden, berarti kita harus ketemu siapa dulu? Gitu kan? Kita ketemu presiden, berarti kita harus ketemu siapa dulu? Ketemu gitu. Nah itu namanya wasilah. Kita ketemu siapa dulu itu?
dinamakan wasilah. Sesuatu yang digunakan atau sarana yang digunakan untuk ketemu dengan sesuatu yang lebih tinggi. Nah, itu dinamakan wasilah. Ya. Atau al-wasilah itu ma yutaqarrabu bihi ila wirihi, segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan kepada yang lain, atau sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan kepada yang lain, itu dinamakan wasilah. Atau secara istilah adalah kullu ma yuqarribu ilallah, segala sesuatu apa yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, min qaulihi, baik itu berupa perkataan atau amali, min qaulin dari perkataan ataupun amalin dari amal masyru'in yang disyariatkan. Jadi kuncinya adalah yang disyariatkan. Jadi di sini maknanya al-wasilah adalah sesuatu atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu bentuknya ucapan, baik itu bentuknya amal yang masyru'in, berarti yang disyariatkan. Yang nggak disyariatkan nggak boleh. Jadi yang hanya yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu apa maksudnya? Yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Ya, jadi kalau nggak ada dalilnya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah tapi caranya nggak ada dalil? Nah, contoh kayak kita pikiran, kalau nggak ada dalil ya nggak boleh kita. Nah, karena kita yakin ada dalil, maka kita salah satu cara wasilah itu ya kita pikiran seperti gitu, ya, wasilah itu namanya. Nah, kalau dari sini, apa sih wasilah itu? Apa saja yang harus kamu lakukan? Wajahidu fi sabilih, maka berjihadlah kepada Allah. Yaitu dengan berjihad kepada Allah. Nah, berjihad ini maknanya luas. Kenapa kita butuh wasilah? La'allakum tuflihun, dengan cari wasilah agar kalian semuanya beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Nah, maka apa wasilah yang dimaksud dari ayat ini? Maka kita cari apa saja sih wasilah yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di ayat ini pun kita sudah dapat. Apa itu? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang beriman ini berarti minimal maknanya itu surat Al-Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, orang-orang yang beriman itu hatinya itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami itu nyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu itu. Jadi kalau hati kita sampai ada selain Dia yang kita sembah dan kita yang minta pertolongan, maka kita nggak dapat wasilah, nggak dapat jalan. Yang dimaksud jalan di sini adalah berarti wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti hati kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Yang pertama iman. Terus berikutnya wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. Kemudian ini perintah wajahidu fi sabilih. Yang apa setelah aman apa? Ittaqullah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Apa berarti? Ya ini apa? Wajahidu fi sabilih, setelah iman yang kedua Islam. Ya, Islam ini berarti tadi sudah dapat. Iman itu ada 5 rukunnya. Pertama
syahadat sudah tadi amal, sudah dapat kita amal. Hanya kepadamu menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Yang kedua, sholat. Berarti laksanakan perintahnya. Apa perintahnya? Sholat. Nah gitu kan, ini wasilah. Sholat itu juga media sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat itu isinya tiga. Isinya tiga. Pertama, membaca Quran. Isinya apa? Membaca Quran. Kemudian zikir, sholawat, doa. Ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dalam sholat itu ya berarti baca Quran. Sholat dalam makna sebenarnya ya. Kemudian di dalamnya ada membaca Quran, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya juga ada zikir, menyebut asma Allah. Kemudian di dalamnya juga ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian di dalamnya juga ada doa. Nah, ini juga sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya, setelah sholat, zakat atau boleh puasa, ya zakat berarti sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu berarti zakat. Berarti maknanya sedekah. Kalau ada barang kita yang sudah masuk zakat, dizakati. Atau kalau kita punya kelebihan uang, kita beri harta berarti sedekah. Sedekah yang paling murah berarti ya senyum. Sedekah yang paling murah berarti senyum. Setelah zakat kemudian puasa habis. Setelah zakat puasa mananya yonahan makan nggak serakah, yonahan hawa nafsu. Ini nggak makan, nah keserakahan dunia juga nahan nafsu. Kemudian yang terakhir, kalau mampu itu ibadah haji. Kalau mampu, yang terakhir adalah ibadah haji. Nah, saya itu baru dapat cerita dari kakak saya yang mengantar jamaah haji. Kata beliau, salah satu pembimbingnya beliau, kakak saya punya travel kan, pembimbingnya beliau itu ini dipukul sama salah satu jamaah haji sampai nggak bisa jalan. Nah, inilah haji itu adalah ibadah fisik, ya kan? Disitulah the real behavior kita itu nampak di sana. Kalau kita sudah marah-marah, dia akan muncul marah-marahnya. Di sana juga ngata-ngatain orang, akan muncul di sana. Itu betul. Ketika saya umroh juga betul itu. Betul. Bagi yang sudah umroh atau haji di sana pasti merasakan begitu. Nah, inilah jadi ibadah keikhlasan, ujian keikhlasan, ujian kesabaran. Maka contohnya itu Nabi Ibrahim. Simbol dari ibadah haji itu yang Nabi Ibrahim, ibadah kurban itu kan menyerahkan barang apa yang kita cintai itu kita serahkan. Itu yang maknanya kurban. Apa yang kita cintai kita serahkan. Salah simbolnya adalah ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya, sesuatu yang kita cintai kemudian kita kurbankan. Itu berarti disinilah letak keikhlasan. Makanya ibadah haji itu adalah ibadah keikhlasan. Ibadah keikhlasan itu adalah ibadah kesabaran. Makanya nanti mudah-mudahan baik yang segera umroh, saya doakan bisa umroh, haji bisa segera haji. Nah sebelum ke sana
pastikan diri kita di Indonesia ini melewati ujian kesabaran. Yang paling gampang itu belum ngantri. Nah, ini sih paling ini belum ngantri kan muring-muring. Itu kan paling sih ujian ini di sana itu paling apa sih? Sabar ngantri. Coba di sana ngantri. Loh, memang betul. Coba, betul. Kita itu punya hak, gitu. Kita itu punya hak di sana. Saya udah bayar mahal. Saya di sana punya hak untuk mendapatkan fasilitas. Tapi aku mau kasih ujian. Aku mau kasih ujian ini. Aku kasih ujian. Kamu diuji ngantri. Kira-kira kamu ngantri sifat gue apa nih? Kamu akan dolimin orang, marah-marahin orang, atau lain sebagainya. Nah ini ujiannya, cuma itu ujiannya. Gak ada lain, di sana itu ujiannya cuma ujian fisik. Ujian fisik kok, tawaf. Ya kan, wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah, jalan kaki ke Mina, lempar jumroh, ya kemudian tawaf, kemudian sa'i, itu saja ujian fisik, semuanya ujian fisik, ujian kesabaran. Dan orang yang diuji lagi, di sana orang yang semuanya gak kayak di rumah kita bisa mandi lah, mau mandi, ya kan kalau di sana ngantri, mau kencing ngantri, semuanya ngantri, makanan telat, bis gak ada. Ya kan? Di sana, makanya di situ lah letak ujian kesabaran. Makanya kalau kita di sini sabar, insya Allah di sana itu bisa melewati ujian kesabaran. Ya. Karena ketika kita sudah melewati ujian kesabaran itu di sana, maka itulah yang disebut haji mabrur, haji yang diterima. Artinya kita itu sudah mengikhlaskan, itu mengorbankan apa yang kita cintai. Kita itu pinginnya fasilitas nomor 1. Pengen mau ke kamar mandi, langsung masuk kamar mandi. Itu kan sesuatu yang kita cintai, ya kan? Itu kan sesuatu yang kita cintai, itu kan mau kencing langsung masuk kamar mandi, mau tidur langsung tidur, mau apa, mau wukuf, mau dari Arafah ke Muzdalifah, bisanya itu ya kalau bisa habis wukuf langsung naik mobil, nah gitu kan, langsung diantar ke sana. Habis dari Muzdalifah mau ke Mina, langsung ada mobil, maunya kan begitu. Itu kan sesuatu yang kita cintai, ya kan? Itu kan sesuatu yang kita cintai. Nah disitulah apakah kita mau mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Nah itulah simbolnya, apa simbolnya Nabi Ibrahim mengorbankan sesuatu yang dicintai. Saya korbankan di sesuatu yang dicintai, saya korbankan tidur gak nyenyak. Itu salah satu ujiannya. Ada jamaah haji yang gak dapat tempat tidur. Nah coba, tidur itu kan sesuatu yang kita cintai. Nah itu ketika diuji, coba kamu tidur, coba kamu nggak, saya kasih, coba yang nggak ngasih tempat tenda waktu wukuf di Arafah itu siapa? Orangnya atau Allah? Ujungnya Allah. Yang ngasih takdir Allah, kamu nggak ngasih tempat ya Allah. Nah, berarti kan ketika kamu diambil fasilitas untuk nggak dapat tempat tenda, kamu tuh ikhlas nggak? Murban nggak? Gitu kan? Sesuatu yang kamu cintai itu tak ambil itu boleh nggak? Nah, itulah makanya ketika saya dengar ada pembimbing yang petugas haji yang dipukul gitu kan, dipukul sampai nggak bisa jalan gitu kan. Saya paham secara syariat, saya punya hak, ya, saya punya hak, saya punya bayar mahal, fasilitasnya harus namuan, itu pasti. Tapi kalau begitu gak usah haji, karena itu ujian kesabaran, ujian keikhlasan. Sebab itu mudah-mudahan kita di dunia ini melewati ujian kesabaran. Insya Allah, walaupun nggak haji, walaupun kita nggak haji, karena tujuan utama dari haji itu adalah pengorbanan. Ujian haji itu pengorbanan, keikhlasan. Artinya berarti kalau dalam hidup kita ini yang maunya itu kan orang setelah haji jadi orang yang ikhlas, orang yang sabar. Itu yang disebut haji mabrur atau haji makbul, yang diterima. Makanya kalau kita yang di sini walaupun tidak haji, tapi kita mewarisi sifat-sifatnya haji mabrur, insya Allah itu adalah yang dinamakan haji mabrur sebetulnya.
kita yang mendapat predikat haji mabrur. Biarkan mereka yang punya duit bisa haji, tapi yang dapat mabrurnya itu adalah kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan jadi kita di sebelum kita tutup, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mendapatkan syafaat beliau berarti ini salah satu wasilah. Bersalawat itu juga salah satu wasilah agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau kita dapat syafaat beliau berarti kita akan perantara untuk mencapai sesuatu yang penting itu dekat sama Allah. Baik. Salawat halaman 96.